Sakaratul Maut mengisahkan kehidupan Pak Wiryo dan Bu Wiryo, pasangan suami istri terhormat di Desa Umbul Krida. Kehidupan bahagia mereka berubah drastis setelah kecelakaan lalu lintas tragis yang merenggut nyawa Bu Wiryo dan mengirim Pak Wiryo dalam koma. Anak bungsu mereka, Retno, memutuskan untuk menunda keberangkatannya ke Surabaya untuk merawat ayahnya bersama kakaknya, Wati. Namun, situasi menjadi semakin rumit ketika konflik timbul antara Wati dan Tarjo, adik tirinya dari pernikahan kedua Pak Wiryo, terkait masalah warisan. Gosip di antara tetangga menambah kompleksitas, dengan desas-desus bahwa Pak Wiryo terikat oleh kekuatan gaib yang membuatnya sulit untuk meninggal. Teror dari entitas jahat mulai menghantui keluarga ini, sementara gejala aneh yang muncul dari Pak Wiryo yang koma semakin memperkeruh situasi. Di balik kesedihan yang mendalam, teror mulai menghantui keluarga Pak Wiryo. Masalah muncul ketika Wati memperebutkan warisan dengan Tarjo, diperankan Aksara Dena, adik tirinya dari pernikahan kedua Pak Wiryo dengan Bu Giam, diperankan Maryam Supraba. Para tetangga pun mulai bergosip tentang Pak Wiryo yang mempunyai pegangan hingga membuatnya sulit untuk meninggal. Satu persatu dari mereka mulai mengalami teror dari sosok jin yang sangat mengerikan dan Pak Wiryo sendiri mulai menunjukkan gejala-gejala aneh dalam kondisi sekaratnya. Kejadian-kejadian aneh dan mengerikan terus terjadi, membuat anggota keluarga lainnya merasa ketakutan. Mereka mulai curiga bahwa ada kekuatan gaib yang ikut campur dalam kehidupan mereka. Sakaratul Maut menghadirkan kisah horor yang mencekam dengan sentuhan mistis. Film ini akan membawa penonton pada perjalanan menegangkan untuk mengungkap misteri di balik kematian Bu Wiryo dan teror yang menimpa keluarganya. Tidak hanya menawarkan elemen horor yang menegangkan, Sakaratul Maut juga menggali konflik internal yang dalam sebuah keluarga, khususnya seputar perang warisan yang memunculkan dinamika rumit di antara anggota keluarga. Ini tidak hanya menjadi perjuangan melawan entitas gaib, tetapi juga perjuangan untuk mempertahankan persatuan dalam menghadapi teror yang mengancam. Film ini terinspirasi dari kejadian nyata dalam keluarga Siddhartha Tata, sang sutradara. Beliau menceritakan bahwa kejadian ini menimpa buyutnya pada masa kolonial Belanda, di mana buyutnya memiliki simpanan hodam atau ilmu untuk melindungi diri, yang membuatnya sulit untuk meninggal dunia. Pengalaman ini menjadi inspirasi utama dalam pembuatan film horor fiksi ini, yang mengangkat tema supernatural dari kehidupan nyata yang dirasakan oleh sutradaranya. Desain hantu dalam film ini sebenarnya berasal dari sketsa yang dibuat langsung oleh sutradaranya sendiri. Film yang diproduksi oleh Rapi Film ini diangkat dari kisah nyata Eyang Buyut sang sutradara, Siddhartha Tata. Puluhan tahun silam, buyutnya sulit meninggal dunia akibat memiliki jin hodam atau ilmu untuk melindungi diri. Siddhartha Tata sebelumnya menyutradarai sejumlah film, seperti Ali Topan, 2023, dan Waktu Maghrib, 2023. Kali ini dia bekerja sama dengan Aga Syah Karim, Halid Khashoggi dan Bayu Kurnia Prasetya sebagai penulis naskah. Pernah ada pepatah yang bilang bahwa kamu akan mati dengan cara yang sama seperti saat kamu menjalani kehidupan. Agaknya hal itulah yang mendasari ide dari film Sakaratul Maut besutan Siddhartha Tata. Layaknya kebanyakan film horor lainnya, Sakaratul Maut dibuka dengan kisah yang seolah bahagia dan baik-baik saja. Namun, disitulah masalahnya. Rumor yang beredar, Pak Wiryo memiliki ilmu hitam yang membuatnya kebal. Namun, benarkah demikian? Sakaratul Maut berangkat dari isu-isu yang cukup berkesinambungan sama apa yang kerap hadir di tengah masyarakat rural. Contohnya kayak rebutan warisan, gosip-gosip soal penggunaan ilmu hitam, pegangan berupa hodam, santet, sampai lelaki-lelaki yang doyan kawin. Sering banget kita temukan keluarga yang kelihatannya hidupnya enak, tetapi sebetulnya rapuh di dalam. Isu rebutan warisan dan momen menjelang kematian menjadi gambaran penting bahwa dunia itu cuma sementara dan apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Enggak ada hal baik dari menuruti nafsu pribadi dan mempermainkan hati banyak perempuan. Hal itu malah menjadi bumerang seperti apa yang terjadi kepada Pak Wiryo. Anak-anaknya enggak betul-betul peduli kepadanya, kecuali Retno yang memang tulus menjaga dan membimbingnya saat sakaratul maut. Setting ruangan yang dipakai sebagai arena tempat Pak Wiryo berjuang untuk kematiannya dan buat menakuti penonton cukup meyakinkan.
Kesan tua yang ada di rumah dan riasan apik makhluk astral yang mengganggu memperkuat kesan horor pada film. Selain elemen supranatural, ada pula elemen gore yang dipakai buat bikin proses sakaratul maut ini makin terasa melelahkan dan traumatis. Meskipun elemen gorenya cukup bikin ngilu, tetapi enggak terlalu ekstrim dan masih cukup bisa dinikmati. Premis sakaratul maut yang draining, gangguan-gangguan dari sosok yang tak kasat mata, serta sentuhan gorenya diperkuat sama plot twist demi plot twist yang disajikan oleh film. Selalu seru memang merasakan plot twist, apalagi dalam film horor. Rasanya, kita seperti sedang naik roller coaster, kemudian wahana itu tiba-tiba juga punya fitur jumping.